Arif adalah seorang pria muda yang bekerja sebagai teknisi di sebuah perusahaan besar di kota. Kehidupannya biasa-biasa saja hingga sebuah kejadian mengubah segala-galanya. Suatu hari, saat sedang dalam perjalanan pulang setelah selesai bekerja, Arif terlibat dalam sebuah kecelakaan mobil yang cukup parah. Tubuhnya terbentur keras dan ia langsung kehilangan kesadaran. Menurut laporan rumah sakit, Arif dinyatakan meninggal dunia selama beberapa menit. Tim medis berusaha melakukan pertolongan, namun keadaan Arif semakin kritis. Saat itulah sesuatu yang aneh terjadi. Arif merasa dirinya seperti terlepas dari tubuhnya, mengambang di udara. Di sekitar tubuhnya yang terbaring tak bernyawa, ia bisa mendengar suara orang-orang yang panik berusaha menyelamatkannya. Ia melihat dirinya sendiri, terluka parah dan dikelilingi oleh dokter yang bekerja dengan cepat. Rasanya seperti berada di tempat yang sama, namun berbeda. Seperti ada dua dunia yang bersinggungan. Saat itu Arif merasa seakan ada sesuatu yang memanggilnya. Suara lembut namun penuh kekuatan. Ia mencoba mengikuti suara, seolah tubuhnya menariknya menuju sebuah jalan yang terang. Ia melangkah dengan langkah yang ringan, meskipun ia tahu tubuhnya berada di ruang rumah sakit yang gelap dan sunyi. "Ini bukan tempatmu," suara itu bergema, mengarahkan Arif ke arah sebuah pintu yang terbuka. Dia merasa sangat tenang dan seketika dirinya merasa ringan, seperti terbebas dari semua rasa sakit yang pernah ia alami. Arif melangkah masuk ke dalam cahaya itu dan tiba-tiba ia menemukan dirinya berada di tempat yang sangat asing. Lingkungannya gelap, namun ada sinar redup yang menyinari jalan setapak di depannya. Langit di atasnya tampak tidak seperti langit yang pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah jalan panjang terbentang dengan pohon-pohon yang melambai. Suasana tenang, namun di balik ketenangan itu, Arif merasa ada sesuatu yang sedang mengamati dirinya. Ia berjalan lebih jauh dan tiba di sebuah lapangan terbuka yang luas. Di sana ada banyak sosok yang tampak seperti manusia, namun wajah mereka tidak terlihat jelas. Mereka berdiri diam, seakan menunggu sesuatu. Arif merasa cemas dan bertanya dalam hati, "Di mana aku? Apa yang terjadi?" Tiba-tiba sosok seorang wanita tua mendekatinya. Wanita itu mengenakan pakaian putih dengan wajah yang tampak penuh kebijaksanaan namun juga kesedihan. Ia memandang Arif dengan tatapan yang dalam, seperti mengenalnya. Arif merasa terkejut karena wanita itu seolah tahu siapa dirinya. Tanpa berkata sepatah kata pun, wanita itu membuka mulut dan berkata, "Anak muda, kamu masih memiliki waktu. Kembali ke dunia yang kamu tinggalkan karena perjalananmu belum selesai." Arif kebingungan. "Apa yang kau maksud? Aku tidak ingin kembali. Tempat ini terasa damai," jawabnya. Meskipun hatinya dipenuhi rasa takut dan kebingungan, wanita itu tersenyum pelan lalu menjawab, "Damai ya, tapi tidak untukmu. Kamu masih punya misi yang belum selesai. Ada banyak yang harus kamu lakukan. Jangan biarkan dirimu terjebak di sini." Arif mencoba bertanya lagi, namun sosok itu menghilang begitu saja, seperti kabut yang tertiup angin. Ia merasa kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar di belakangnya dan ia berbalik. Sosok-sosok yang ada di sekitarnya mulai mendekat. Mereka tidak berbicara, hanya memandangnya dengan mata kosong yang terasa sangat menakutkan. Arif merasa terjebak. "Keputusanmu akan membawa konsekuensimu." Suara itu kembali bergema di telinganya. Arif merasa tubuhnya terhempas, seakan ada kekuatan yang menariknya dengan sangat cepat. Dalam sekejap, ia kembali berada di tubuhnya yang terbaring di rumah sakit. Ia mendengar suara dokter yang terkejut berteriak bahwa Arif kembali hidup. Matanya terbuka dan ia melihat wajah-wajah cemas orang-orang di sekelilingnya. Arif bernafas dalam-dalam, merasakan udara masuk ke paru-parunya. Ia masih hidup. Namun meskipun ia kembali ke dunia nyata, perasaan yang Arif rasakan begitu berbeda. Ketika ia bangun, banyak hal yang tidak bisa ia jelaskan. Dia merasa ada sesuatu yang tak biasa dengan dirinya, seperti ada kekuatan yang mengawasinya, atau seperti ada pesan yang harus ia sampaikan. Beberapa hari setelah insiden itu, Arif mulai mendengar suara-suara aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Terkadang suara-suara itu terdengar seperti bisikan atau tawa samar yang datang entah dari mana. Arif juga mulai merasakan hal aneh lainnya. Ketika ia melihat ke cermin, ia merasa ada bayangan yang bergerak berbeda dari dirinya.
Bayangan itu kadang tersenyum atau terkadang menggelengkan kepala seperti memberi petunjuk. Namun yang paling mencengangkan adalah saat Arif bertemu dengan seorang wanita yang mengaku mengenalnya. Wanita itu menyebutkan beberapa hal yang sangat pribadi tentang dirinya, hal-hal yang tidak mungkin bisa diketahui orang lain. Wanita itu bahkan memberikan pesan dari seseorang yang telah meninggal, yang Arif kenal sejak kecil, seorang kakek yang telah lama wafat. Ada sesuatu yang harus kau lakukan, kata wanita itu. Kakekmu ingin kau tahu ada orang yang membutuhkan bantuanmu. Jangan abaikan panggilan itu. Arif merasa semakin bingung. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya bukan hanya tentang apa yang terlihat di dunia nyata. Ada sesuatu yang lebih besar, yang melampaui pemahaman manusia biasa. Pesan-pesan itu terus datang, dan setiap kali dia mengikuti petunjuk tersebut, hidupnya berubah. Ia merasa lebih dekat dengan mereka yang telah meninggal, dengan roh-roh yang mengarahkan langkahnya. Penyelidikan Arif berlanjut, dan ia mulai berbicara dengan orang-orang yang mengaku pernah merasakan hal serupa, bertemu dengan arwah orang yang telah meninggal, atau merasakan kehadiran makhluk dari dunia lain. Semua mereka mengatakan hal yang sama. Ada kehidupan setelah kematian, dan roh-roh yang sudah pergi masih memiliki kaitan dengan dunia ini. Hari demi hari, Arif mulai merasa bahwa ia dipilih untuk membawa pesan penting. Ia mulai membantu orang-orang yang kehilangan keluarga mereka, menghubungkan mereka dengan pesan-pesan yang datang dari dunia lain. Dia merasa seperti seorang perantara antara dunia yang hidup dan yang telah tiada. Kini Arif tidak lagi takut pada apa yang terjadi setelah kematian. Baginya, kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan yang tak terlihat oleh banyak orang. Ia merasa bahwa ia diberi kesempatan untuk memahami bahwa kehidupan setelah kematian itu nyata, meskipun banyak yang masih tidak percaya. Dan hingga kini, Arif terus menjalani hidupnya dengan keyakinan bahwa dunia ini jauh lebih besar dari apa yang bisa kita lihat. Dunia yang terhubung dengan dimensi yang tak tampak, penuh dengan pesan dan rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Ya tahu, kadang kita harus melewati kematian untuk mengerti kehidupan yang sejati. Cerita ini menggambarkan perjalanan seorang pria yang telah mengalami pengalaman kematian dan kembali dengan pemahaman baru tentang dunia yang lebih besar.